Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Fabulous Investigation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila kelas reguler khusus. Perkenalkan, saya Farhan Perkenalkan, Arsinadi. saya Anis Nikawati. Tema KBMK yang kami ambil ialah keuangan audit investigatif. Dengan studi kasus, kami bekerja sebagai auditor internal pada sebuah perusahaan perbankan nasional yang saat ini sedang melakukan audit keuangan pada salah satu cabangnya. Pada saat melakukan audit, perhatian kami terfokus pada salah satu transaksi pembelian aset yang dilakukan oleh BCIT, yang dimana sesuai SOP perusahaan, untuk melakukan pembelian aset tersebut hanya dapat dilakukan oleh satu perusahaan multinasional yang telah disertifikasi keamanannya. Tetapi ketika kami melihat voucher transaksinya, alamat vendor tersebut ialah tidak sesuai dengan alamat perusahaan multinasional tersebut, yang dimana alamat itu berada di luar daerah Jakarta, yang dimana kami tahu perusahaan multinasional yang telah disertifikasi keamanannya itu ialah berada pada daerah Jakarta. Pembahasan yang akan kami lakukan ialah: 1. Menjabarkan teori dan langkah yang akan dilakukan untuk membuktikan adanya kecurigaan fraud dalam transaksi tersebut. 2. Mengembangkan informasi terkait transaksi tersebut dan untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif. Dan yang ketiga, dengan asumsi yang telah kami peroleh, kami akan membuat hipotesis dan juga program audit. Misal teori yang kami bahas ialah ada 3. Pertama, teori fraud tree. Kedua, teori pengadaan internal. Dan ketiga, teori audit forensik. Pada teori fraud tree terbagi 3 jenis, yaitu ada corruption, ada penyalahgunaan aset, dan financial statement fraud. Lalu pada teori pengadaan internal, apabila terjadi ketidaksesuaian dengan perusahaan yang mengutamakan sertifikasi keamanannya, menunjukkan bahwa pengadaan internal perusahaan tersebut ialah lemah dan memungkinkan adanya penyalahgunaan sumber daya perusahaan. Lalu yang ketiga terkait audit forensik, IAP telah mengeluarkan standar jasa investigasi yang dimana bisa menjadikan sebagai panduan atau acuan dalam melakukan audit investigasi, yang dimana menerapkan prinsip-prinsip audit forensik serta pengumpulan bukti yang valid, lalu melakukan analisa transaksi yang mendalam dan identifikasi tindakan penipuan atau kecurangan. Langkah yang dilakukan dalam membuktikan ada atau tidak adanya kecurigaan fraud. Berikut adalah langkahnya. 1. Menganalisis dokumen transaksi. Periksa dokumen-dokumen yang terkait pembelian, termasuk surat pesanan, faktur, kontrak pembelian, dan juga voucher transaksi. Perhatikan dengan teliti apa ada ketidaksesuaian di antara informasi tersebut. 2. Memeriksa kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Pastikan bahwa transaksi pembelian tersebut sesuai dengan kebijakan perusahaan terkait pemilihan supplier dan juga pembelian aset. Kita akan memeriksa apakah penggunaan produk dari supplier sesuai dengan kebijakan perusahaan telah diikuti. Ketiga, memeriksa kredibilitas supplier. Lacak informasi terkait supplier atas pengadaan satu set hard drive tersebut. Periksa apakah supplier tersebut merupakan distributor resmi dari perusahaan perangkat multinasional yang telah disertifikasi keamanan. Selain itu, periksa juga apakah alamat supplier tersebut sesuai dengan informasi yang kita miliki tentang lokasi distributor resmi perusahaan perangkat multinasional tersebut. Yang keempat, wawancara dan penelusuran lapangan. Melibatkan wawancara dengan pihak terkait di cabang tersebut, seperti staf IT yang terlibat dalam pembelian aset, serta penelusuran langsung ke lokasi alamat supplier yang tercantum dalam voucher transaksi. Kelima, pemeriksaan riwayat transaksi. Periksa riwayat transaksi lain yang melibatkan supplier yang sama atau supplier lain yang memiliki karakteristik serupa. Selanjutnya yang keenam, menganalisis potensi konflik kepentingan. Tinjau kembali hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk pihak yang bertanggung jawab dalam pembelian aset dan supplier yang dipilih. Memperhatikan apakah ada potensi konflik kepentingan atau hubungan yang tidak lazim antara kedua belah pihak yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Dan yang terakhir, 7. Melaporkan temuan. Buatlah laporan yang berisi temuan beserta bukti-bukti yang mendukung. Jika ada indikasi kecurangan, laporkan temuan tersebut kepada pihak yang berwenang seperti manajemen senior atau komisi audit. Lengkap dan penting, dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif. Yang pertama adalah pengumpulan bukti tambahan, meliputi dokumen tambahan seperti email komunikasi antara pihak yang terkait, rekaman percakapan, dan catatan pembelian aset tersebut. Yang kedua adalah pemeriksaan lebih lanjut terhadap supplier. Cari informasi tentang rekam jejak supplier, reputasi di pasar, serta apakah ada laporan atau kasus penipuan atau kecurangan terkait dengan supplier tersebut. Yang ketiga adalah penelusuran finansial. Tinjau kembali terkait transaksi keuangan yang terkait dengan supplier. Apakah ada transaksi keuangan yang mencurigakan terkait transaksi yang tidak wajar dan mengindikasikan aktivitas kecurangan. Yang keempat, wawancara lebih mendalam, termasuk mewawancarai staf IT, manajer cabang, dan pihak-pihak lain yang memiliki informasi terkait. Kelima,
pemeriksaan forensik, yaitu melibatkan ahli forensik komputer untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap sistem IT perusahaan. Yang keenam, analisis data, yaitu melakukan analisis lebih lanjut terkait transaksi yang tercatat dalam sistem perusahaan, identifikasi pola atau anomali yang mencurigakan. Dan yang ketujuh dan terakhir, koordinasi dengan pihak berwenang apabila ditemukannya indikasi kecurangan yang cukup kuat. Berikut adalah beberapa hipotesis yang dapat disusun terkait transaksi pembelian aset oleh divisi IT pada cabang perusahaan tersebut. Hipotesis 1. Supplier tidak memiliki kredibilitas yang cukup. Hipotesis ini menyatakan bahwa supplier yang menyediakan hard drive tidak memiliki kredibilitas yang cukup sebagai distribusi resmi dari perusahaan perangkat multinasional yang telah disertifikasi keamanannya. Alamat supplier yang terletak di area residensial di luar Jakarta menimbulkan keraguan terhadap kredibilitasnya. Yang kedua, kemungkinan keterlibatan supplier yang tidak sah. Hipotesis ini menyatakan bahwa supplier yang terlibat dalam transaksi mungkin bukan merupakan distributor resmi dari perusahaan perangkat multinasional. Ada kemungkinan keterlibatan supplier yang tidak sah atau tidak terdaftar yang mungkin telah menjalankan praktik penipuan atau kecurangan. Hipotesis ketiga, kecurangan dalam proses pembelian. Misalnya, ada kemungkinan adanya kolusi antara staf IT dengan pihak supplier untuk memanipulasi transaksi atau mengambil keuntungan pribadi dari pembelian aset. Yang keempat, penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan. Mungkin ada pihak di dalam perusahaan yang memperoleh keuntungan pribadi atau memilih supplier tertentu karena hubungan pribadi atau kepentingan lainnya. Dan yang terakhir, keterlibatan pihak eksternal. Hipotesis ini menyatakan bahwa ada kemungkinan keterlibatan pihak eksternal seperti agen atau perantara yang telah memfasilitasi dan terlibat dalam transaksi pembelian aset dengan maksud memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan pribadi dan mengatur transaksi secara tidak sah. Program audit yang bisa kita lakukan. 1. Pemeriksaan dokumen transaksi. Langkahnya adalah periksa dokumen transaksi seperti surat pesanan, faktur, kontrak pembelian, dan juga voucher transaksi. Tujuannya, memastikan keabsahan dan kelengkapan dokumen transaksi, serta mencari bukti yang mendukung menguatkan hipotesis audit. 2. Pemeriksaan kebijakan dan prosedur perusahaan. Langkahnya, tinjau kembali kebijakan dan prosedur perusahaan terkait pemilihan supplier dan pembelian aset. Tujuannya memastikan bahwa proses pembelian telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan perusahaan. Ketiga, pemeriksaan kredibilitas supplier. Langkahnya, lacak informasi yang lebih lanjut tentang supplier yang menyediakan hard drive, termasuk riwayat transaksi, reputasi di pasar, dan kredibilitas sebagai distributor resmi perusahaan perangkat multinasional. Tujuannya, memverifikasi kredibilitas supplier dan menentukan apakah supplier tersebut memenuhi persyaratan perusahaan. Hipotesis 4. Wawancara dengan pihak terkait. Langkahnya, wawancara staf IT, manajer cabang, dan juga pihak terkait lainnya mendapatkan klarifikasi terkait kasus pembelian aset. 2. Tujuannya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang transaksi pembelian, serta mencari tahu apakah ada indikasi kecurangan atau pelanggaran kebijakan. Yang kelima, pemeriksaan kepatuhan dengan kebijakan keamanan perusahaan. Langkahnya, periksa apakah hard drive yang dibeli sesuai dengan standar keamanan yang telah ditetapkan perusahaan. Tujuannya memastikan bahwa perusahaan hanya menggunakan produk yang memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Yang keenam, pemeriksaan riwayat transaksi dan aktivitas keuangan. Langkahnya, analisis riwayat transaksi dan aktivitas keuangan terkait supplier dan transaksi pembelian aset. Tujuan, mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan atau anomali keuangan yang dapat mengindikasikan adanya kecurangan. Yang terakhir, berkoordinasi dengan pihak berwenang jika memang diperlukan. Langkahnya, jika ditemukan indikasi kecurangan yang cukup kuat, koordinasikan dengan pihak berwenang seperti kepolisian atau otoritas hukum untuk melakukan penindakan lebih lanjut. Tujuannya, menindaklanjuti kasus kecurangan secara hukum dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menangani masalah tersebut. Kesimpulan yang dapat kami ambil ialah, terkait studi kasus tersebut, adanya dugaan terjadinya fraud yang termasuk dalam kategori yang mengakibatkan bentrokan kepentingan, sehingga ditemukannya transaksi pembelian aset pada divisi IT tidak sesuai dengan SOP yang dilakukan perusahaan perbankan. Saran dari kami yaitu dilakukannya pembuktian terhadap hipotesis yang sudah dibuat dengan menjalankan audit program yang telah ditetapkan, untuk mendapatkan bukti lebih mendalam sehingga kami sebagai auditor internal dapat menyimpulkan apakah benar terjadi indikasi fraud atau tidak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.